إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم القيامة. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jamaah salat Jumat Masjid An-Nur yang terhormati, kembali kita memuji Allah Ta'ala atas limpahan nikmat yang begitu banyak Allah berikan kepada kita. Di antara nikmatnya, Allah tambahkan kepada kita usia kita, Allah tambahkan pula kepada kita dengan ketaatan-ketaatan. Dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi kita mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang usianya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalannya. Maka ketika Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa memperbaiki kesalahan-kesalahan kita, ini sebuah kenikmatan yang besar. Salat salam dan lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang mungkin sampai hari kiamat. Dan semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua menjadi hamba yang dapat syafaat beliau. Jamaah salat Jumat yang terhormati, tema khutbah kita pada siang hari ini adalah akhir yang indah. Maka di antara nikmat terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba adalah nikmat iman. Kenapa nikmat iman ini menjadi sebuah nikmat yang besar? Karena jamaah menghormati, nikmat iman ini adalah nikmat yang paling diidam-idamkan, paling diinginkan oleh para nabi untuk sanak famili mereka. Sebagaimana sejarah mencatat bagaimana Nabi kita Muhammad SAW, beliau sangat menginginkan keimanan ini untuk pamannya yang bernama Abu Thalib. Namun ternyata Allah Ta'ala tidak berikan keimanan ini kepada Abu Thalib, sehingga Abu Thalib wafat dalam kondisi tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Dan bagaimana sejarah mencatat bagaimana seorang nabi yang bergelar Khalilullah, kekasih Allah, yang tidak lain adalah Nabi Ibrahim AS, beliau sangat menginginkan keimanan ini untuk ayahandanya. Namun ternyata Allah Ta'ala tidak memberikan keimanan ini untuk ayahanda Nabi Ibrahim, sehingga beliau wafat dalam kondisi tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Dan bagaimana sejarah mencatat dua orang nabi yang bernama Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam, mereka sangat menginginkan keimanan ini untuk anak istri mereka. Namun ternyata Allah Ta'ala tidak memberikan keimanan kepada anak istri Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihissalam, sehingga mereka wafat dalam kondisi tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Dan ketika Allah Ta'ala memilih kita semua yang ada di sini menjadi hamba-hamba yang beriman, Allah pilih hati kita, Allah pilih dada kita sebagai tempat keimanan, padahal tidak mengalir dalam tubuh kita dalam kenabian, tidak ada dalam tubuh kita daging kenabian. Namun Allah Ta'ala titipkan keimanan kepada kita, maka ini sebuah kenikmatan yang sangat besar. Namun jangan hormati bahwasanya keimanan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini, Allah tidak menjamin bahwasanya keimanan ini akan senantiasa dalam dada kita. Dalam sebuah hadis kita mengatakan, innal imana fi jawfi ahdikum la yabla kama yabla thawb. Sesungguhnya keimanan yang ada dalam hati kalian akan mengalami usang sebagaimana pakaian mengalami usang. Maka di antara ayat yang senantiasa Nabi kita baca dalam khutbah beliau adalah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, wa la tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi kalian Islam. Dan di antara doa yang senantiasa Nabi kita baca, doa yang senantiasa Nabi kita ulang-ulang setiap pagi dan sorenya, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala dinik, tetapkanlah hatiku di atas agamamu.
Sabbit qalbi ala ta'ati, tetapkanlah hatiku di atas ketaatan kepadamu. Maka seolah-olah Nabi ingin mengabarkan kepada kita bahwasanya keimanan yang Allah titipkan kepada kita ini perlu kita jaga. Keimanan yang Allah berikan kepada kita ini perlu kita rawat. Jemaah yang hormati, maka di antara tanda kecintaan Allah pada seorang hamba bukanlah ketika seorang hamba diberikan harta. Kalau seandainya tanda cinta Allah pada seorang hamba adalah harta, maka tentu Qarun adalah orang yang paling Allah Ta'ala cintai. Karena Qarun Allah berikan harta yang sangat melimpah. Bahkan dikatakan bahwasanya ketika orang-orang yang perkasa membawa kunci dari gudang penyimpanan harta Qarun, ini mereka akan keberatan. Namun realitanya, kalau seandainya harta ini adalah sebuah tanda cinta Allah pada seorang hamba, maka Qarun adalah orang yang paling Allah Ta'ala cintai. Namun realitanya, Qarun adalah termasuk di antara orang yang Allah benci. Kalau seandainya tanda kecintaan Allah pada seorang hamba adalah jabatan, kekuasaan, maka Namrud adalah orang yang paling Allah Ta'ala cintai. Karena dikatakan dalam sebuah hadis bahwasanya Namrud kerajaannya, kekuasaannya hampir menguasai seluruh dunia. Namun realitanya Namrud adalah orang yang paling Allah Ta'ala murkai. Namun yang lebih identik dari kecintaan seorang Allah Ta'ala pada seorang hamba adalah ketika seorang hamba Allah wafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Dalam sebuah hadis kita mengatakan, "Idza arada Allah bi'abdin khairan asala." Jika Allah Ta'ala menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, Allah akan berikan kepadanya pemanis. Maka para sahabat bertanya, "Wa ma asalahu ya Rasulullah?" Bagaimana pemanis ini ya Rasulullah? Maka Nabi kita mengatakan, "Yuftahu lahu abwabul khair, tsumma yaqbal mauti, tsumma yaqbidu alaihi." Allah bukakan kepadanya pintu-pintu kebaikan sebelum wafatnya, kemudian Allah wafatkan di atas amal saleh ini. Maka karena pentingnya meninggal dalam kondisi husnul khatimah ini, seorang sahabat yang mulia, sahabat Abu Bakar, beliau senantiasa mengulang sebuah doa. Beliau mengatakan, "Allahumma ja'al khairu umri akhirah." Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik usiaku adalah di penghujungnya. Wa khairu a'mali khawatimah, dan sebaik-baik amalanku adalah di penutupnya. Wa khairu ayyami yaum alqaka fi, dan jadikanlah hari terindah bagiku adalah hari di mana aku menemuimu ya Allah. Maka seorang sahabat Abu Bakar, sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi kita SAW, beliau masih berdoa dengan doa ini karena beliau khawatir beliau tidak mati dalam kondisi husnul khatimah. Maka jemaah yang mati, bagaimana kita mendapatkan husnul khatimah ini? Maka ada beberapa cara yang bisa kita dapatkan agar Allah Ta'ala berikan kepada kita husnul khatimah. Maka di antaranya yang pertama adalah berakidahkan yang lurus, memiliki pemahaman yang baik yang lurus tentang agama Islam. Maka jangan hormati, akidah ini ibarat sebuah pondasi dari sebuah bangunan. Ketika pondasi ini baik, maka bangunan di atasnya akan kokoh, akan kuat. Namun jika pondasi ini tidak baik, pondasi ini rapuh, maka bangunan yang dibangun di atasnya ini akan gampang roboh, akan gampang hancur. Maka akidah ini adalah syarat mutlak seorang mendapatkan husnul khatimah. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Al-Bidayah wa Nihayah tentang seorang ahli ibadah yang bernama Ibnul Farid. Maka dikatakan bahwasanya Ibnul Farid adalah seorang ahli ibadah yang sangat gemar melakukan kebaikan. Namun dia memiliki akidah yang menyimpang. Dia memiliki pemahaman yang menyimpang. Dia memiliki pemahaman wahdatul wujud, yaitu sebuah pemahaman yang mengatakan bahwasanya Allah Ta'ala bisa menyatu dengan seorang hamba. Ibnu Farid mengatakan bahwasanya jika seorang hamba semakin banyak ibadahnya, maka derajatnya semakin naik dan Allah Ta'ala akan semakin dekat dengannya, sehingga ketika pada suatu titik tertentu hamba akan menyatu dengan Allah Ta'ala. Dan ini sebuah pemahaman yang salah, karena ketika seorang berpemahaman seperti ini akan menjadikan Allah Ta'ala bisa berbuat salah. Allah bisa sakit sebagaimana manusia, padahal Allah Ta'ala suci dari sifat-sifat seperti ini. Maka diriwayatkan bahwasanya ketika Ibnu Farid sakaratul maut mendatangi saya sakaratul maut, maka teman-temannya mendatanginya, teman-temannya mentalkinnya. Mereka mengatakan, "Ya sahibi, qul la ilaha illallah." Wahai sahabatku,
ucapkanlah la ilaha illallah. Namun naas, setiap ditalkin oleh sahabatnya, Ibnu Farid bukannya mengucapkan la ilaha illallah, namun yang ia ucapkan adalah dia menggonggong sebagaimana anjing. Maka jemaah yang terhormati, seorang ahli ibadah yang gemar beribadah, banyak ibadahnya, namun karena dia memiliki pemahaman yang menyimpang, Allah Ta'ala jadikan ibadahnya tidak bermanfaat baginya. Bahkan Allah jadikan orang ini su'ul khatimah. Maka di antara cara kita mendapatkan husnul khatimah yang pertama adalah dengan kita perbaiki akidah kita. Kemudian di antara sebab kedua seorang hamba mendapatkan husnul khatimah, yang kedua adalah dengan banyak berdoa dan meminta kepada Allah Ta'ala. Kita sering mendengar ada orang mati dalam kondisi sujud, dalam kondisi sholat, dalam kondisi mengaji, dalam kondisi membaca Al-Quran. Maka ketahuilah bahwasanya ini didapatkan bukan karena kebetulan, tapi ini semuanya diusahakan. Dan di antara usaha agar kita mendapatkan husnul khatimah adalah dengan kita berdoa kepada Allah Ta'ala. Nah, kita mengatakan doa silahul mukmin. Doa itu adalah senjatanya seorang mukmin. Maka diriwayatkan bahwasanya suatu ketika sahabat Umar bin Khattab ketika beliau menjabat menjadi khalifah, beliau pernah berdoa dengan suara yang keras. Beliau berdoa, Allahumma amitni syahidan fi madinati Rasulih. Ya Allah, wafatkanlah aku dalam kondisi syahid di kota Nabi-Mu. Maka ada seorang sahabat yang menyangkal doanya Umar bin Khattab, karena dia tahu bahwasanya kota Madinah adalah kota yang dijanjikan keamanan oleh Allah Ta'ala, kota yang dijanjikan tidak akan pernah terjadi peperangan. Maka sahabat ini menyangkal, wahai Amirul Mukminin, kalau engkau ingin mati syahid, bukan di Madinah tempatnya. Kalau engkau ingin mati syahid, maka pergilah ke medan perang, maka di sana kau akan menemui kematian mati syahid. Namun sahabat Umar, beliau tidak gentar dengan doanya. Beliau kata ulang-ulang, Allahumma amitni syahidan fi madinati Rasulih. Ya Allah, wafatkan aku dalam kondisi syahid di kota Nabi-Mu. Maka karena Allah Ta'ala melihat kesungguhan dari sahabat Umar bin Khattab, Allah Ta'ala kirimkan kepada Umar bin Khattab seorang majusi yang bernama Abu Lu'lu'ah. Abu Lu'lu'ah ini kemudian menikam sahabat Umar bin Khattab ketika salat subuh, sehingga dari tikaman ini menjadikan sahabat Umar bin Khattab meninggal. Maka jamaah, lihatlah bagaimana kesungguhan dari sahabat Abu Bakar, sahabat Umar bin Khattab. Beliau sangat ingin mati syahid di kota Nabi, maka Allah Ta'ala beliau memohon kepada Ta'ala agar diberikan kematian syahid di kota Nabi. Dan Allah Ta'ala kabulkan doa beliau. Maka jangan mati. Maka doa ini bukanlah sesuatu yang sia-sia. Doa ini sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Nabi kita mengatakan, tidaklah seorang hamba berdoa kepada Ta'ala dengan sebuah doa yang tidak ada dosa di dalamnya dan tidak ada pemutus silaturahim, kecuali Allah Ta'ala akan kabulkan doa-doanya. Kemudian di antara sebab ketiga seorang hamba mendapatkan husnul khatimah, yang ketiga adalah gampang bertaubat. Allah mengatakan, innallaha yuhibbut tawwabin. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat. Maka jangan hormati, kita semuanya adalah hamba yang penuh dengan dosa. Bahkan di antara tanda kemanusiaan kita adalah kita berbuat salah dan berbuat dosa. Nabi kita mengatakan, kullu bani Adam khata'. Setiap manusia bisa berbuat kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat kesalahan adalah orang yang mereka bertaubat. Maka jangan hormati, taubat ini hanya akan mendatangkan kebaikan seorang hamba. Maka setan tidak suka dengan orang yang bertaubat, karena taubat ini akan senantiasa mendatangkan kebaikan bagi seorang hamba. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah, Nabi kita mengatakan, mengisahkan tentang seorang laki-laki yang membunuh 100 orang. Maka dikatakan bahwasanya laki-laki ini ketika membunuh 99 orang, dia menyesal. Maka dia mendatangi seorang ahli ibadah. Dia bertanya, wahai imam, saya telah membunuh 99 orang. Kalau saya bertaubat, apakah Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosaku? Maka ahli ibadah mengatakan, wahai fulan, engkau mengetahui bahwasanya dalam agama kita, orang yang membunuh satu orang ini sama seperti membunuh seluruh manusia. Dan engkau telah membunuh 99 orang. Saya yakin kalau engkau bertaubat, Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosamu. Maka sahabat dosa ini kemudian
bangkit emosinya, tersulut emosinya, maka kemudian dia membunuh ahli ibadah ini sehingga genaplah menjadi 100 orang. Setelah membunuh 100 orang, maka sang pendosa ini kemudian dia menyesal kembali. Dia mengatakan, saya datang ke sini untuk bertobat, namun kenapa malah saya berbuat dosa lagi? Akhirnya kemudian sang pendosa ini mendatangi seorang ulama. Dia bertanya, wahai imam, saya telah membunuh 100 orang. Jika saya bertaubat, apakah Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosaku? Maka sang ulama ini mengatakan, wahai fulan, Allah Ta'ala adalah zat yang maha pengampun. Jika kau mendatang kepada Allah Ta'ala dan membawa dosa sebesar langit, seluas langit, dan sebesar bumi, Allah Ta'ala pasti akan mengampuni dosa-dosamu. Maka ketahuilah wahai fulan, engkau berbuat dosa, sedang berbuat dosa dikarenakan engkau tinggal di kampung keburukan. Maka pindahlah ke kampung kebaikan. Di sana saya berharap Allah Ta'ala akan berubah kau menjadi orang yang baik. Akhirnya kemudian sang pendosa ini berangkat hijrah. Dia bertaubat. Dia mendatangi tempat kampung sebagaimana kata ulama tadi. Namun di tengah perjalanan ternyata Allah Ta'ala mengirimkan malaikat maut. Dan Allah Ta'ala mengirimkan juga malaikat azab dan malaikat rahmat. Maka ketika nyawa sang pendosa ini dicabut, sang malaikat azab mengatakan, saya lebih berhak untuk membawa nyawa laki-laki ini, karena laki-laki ini dia telah membunuh 100 orang dan dia belum pernah berbuat kebaikan. Maka saya lebih berhak untuk membawa nyawa laki-laki ini. Kemudian malaikat rahmat mengatakan, tidak, saya lebih berhak untuk membawa nyawa laki-laki ini, wahai malaikat azab, karena meskipun dia telah membunuh 100 orang dan dia belum pernah berbuat kebaikan, tapi dia telah bertaubat dan dia hijrah ke jalan Allah Ta'ala, maka saya lebih berhak untuk membawa nyawa laki-laki ini. Akhirnya kemudian terjadi perdebatan yang panjang antara dua malaikat kata dan malaikat rahmat, sehingga Allah Ta'ala kemudian mengirim malaikat yang ketiga. Malaikat ini mengatakan, coba kalian hitung, coba kalian ukur lebih dekat kemana jasad laki-laki ini. Jika jasad laki-laki ini lebih dekat kepada kamu keburukan, maka silakan kau bawa, wahai malaikat azab. Namun jika jasad laki-laki lebih dekat kepada kamu kebaikan, maka bawalah wahai malaikat rahmat. Maka dalam hadis Nabi mengatakan, Allah perintahkan kepada bumi agar mendekat sejauh 1 jengkal kepada kamu kebaikan. Maka diantara bagi jemaah Allah, sehingga Allah Ta'ala menjadikan nyawa laki-laki ini di bawah malaikat rahmat. Lihatlah bagaimana taubat ini menjadikan orang yang membunuh 100 orang, Allah Ta'ala jadikan dia mati dalam kondisi husnul khotimah. Maka ketika kita bertaubat kepada Ta'ala, kita belum pernah membunuh 1 orang pun, kita belum pernah membunuh orang, maka tentu Allah Ta'ala akan lebih mudah bagi Allah Ta'ala untuk mengampuni dosa-dosa kita. Maka marilah kita senantiasa berdoa taubat kita dari kesalahan-kesalahan kita. Semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita husnul khotimah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Kemudian di antara metode keempat yang perlu kita lakukan agar kita mendapatkan husnul khotimah, yang keempat adalah senantiasa beramal saleh. Dalam sebuah ayat Allah mengatakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah mengatakan, sesungguhnya orang-orang yang akan mengatakan Tuhan kami Allah, tsumma istaqamu, kemudian mereka istiqamah, mereka senantiasa beramal saleh, tatanazzalu 'alaihimul malaikatu, maka akan turun kepada mereka para malaikat, alla takhafu wa la tahzanu. Malaikat ini mengatakan, janganlah kalian bersedih, janganlah kalian takut, wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan surga yang telah janjikan kepada kalian. Maka Ibnu Katsir ketika beliau menafsir ayat ini, beliau mengatakan bahwasanya para malaikat turun kepada orang yang beriman dan istiqomah dalam beramal saleh ketika mereka dalam kondisi sakaratul maut. Mereka mengatakan kepada orang ini, wahai hamba Allah, janganlah kalian takut dengan dunia yang kalian tinggalkan, bergembiralah kalian dengan surga Allah yang menjanjikan kepada kalian. Maka marilah di penghujung Jumat ini, di penghujung khutbah yang singkat ini, kita sama-sama berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah agar
agar Allah jadikan kita menjadi hamba yang mendapatkan husnul khatimah, yang Allah kumpulkan dengan Nabi Muhammad dan para syuhada ridwanullah alaihim. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadi al-hajat. Allahumma la tada' lana dhanban illa qad ghafarta wa la daynan illa qad qadayta wa la mardan illa qad shafaita wa la hajatan min hawaijid dunya illa qad qadayta. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Aqimus shalah. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة